Halo, balik lagi bareng gue Vian Rafe dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan seperti biasa, gue bakalan lanjutin alur cerita yang pernah gue upload di video sebelumnya. Dan satu lagi gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Om Indra dan kopinya udah nyampe nih. Coba gue seruput dulu. Alah, enak banget dah. Makasih Bang Indra, semoga lancar terus rezekinya dan semoga sehat selalu ya, amin. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek di aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, perseteruan antara geng setan putih dengan gerbang pan sangatlah memanas. Ketika Xiaoyan berkata, "Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya?" Namun secara tiba-tiba sosok orang yang bernama Lin Yang datang. Masalah yang begitu heboh telah menyebar ke seluruh akademi dalam. Saya secara alami perlu datang dan melihatnya, ucap Lin Yang. Bai Cheng lalu berkata, "Lin Yang, ini adalah masalah pribadi antara geng gerbang pan bersama geng setan putih saya. Tidak perlu ada omong kosong. Saya memiliki hutang budi terhadap Xiaoyan. Saya perlu membantu mereka. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu hanya bisa menerima kapak dari tanganku ini," ucap dari Lin Yang. Tambahan sedikit ya, Lin Yang adalah pria yang baru dikenal Xiaoyan. Nah, Xiaoyan itu membantu mengeluarkan racun di tubuhnya. Nah, singkat cerita begitu aja ya. Kenapa nggak gue bahas? Karena ini memakan yang mungkin durasinya panjang kalau gue bahas. Jadi intinya Xiaoyan cuma nolongin Lin Yang aja waktu dia terkena racun di tubuhnya gitu ya. Oke, lanjut. Bai Cheng lalu berkata, "Xiaoyan, kapan kamu tidak bisa mengandalkan orang lain? Waktu itu Han Yue, kali ini Lin Yang. Lain kali lalu siapa lagi?" ucap Bai Cheng. Lin Yang kembali berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak punya malu? Sudah berapa lama Anda memasuki akademi dalam? Dan sudah berapa lama sejak kelompok Xiaoyan memasuki akademi dalam? Anda bertindak seolah-olah Anda begitu kuat dan sombong di depan gerbang pan yang baru saja didirikan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat pergi dan bertarung dengan gigi serigala Lin Xiuya sekarang. Jika Anda berani pergi, saya tidak akan menghentikan Anda untuk menyingkirkan gerbang pan. Bagaimana? Kalau saja gerbang pan tinggal di akademi dalam untuk jangka waktu yang sama dengan kalian, saya mungkin tidak akan ikut campur," ucap Lin Yang. Tawa mengejek yang agak dingin tiba-tiba dipancarkan oleh kelompok yang datang. Setelah mereka semua menoleh tawa itu, mereka adalah geng obat. Orang-orang di sekitar lalu berkata, "Woi, lihat itu. Bukankah itu geng obat? Mengapa mereka juga terlibat? Apakah yang memimpin mereka adalah kepala geng obat, Han Xia? Benar-benar tidak terduga bahwa dia juga akan muncul." Dari nada bicara Han Xia, tampaknya dia akan membantu geng putih. Sekarang pasti akan ada pertunjukan yang sangat bagus untuk dilihat. Gerbang pan memiliki Lin Yang, sedangkan geng putih memiliki Han Xia, ucap orang-orang yang melihat kejadian itu. Han Xia lalu berkata, "Hei, jadi itu kamu orang yang menjual obat palsu?" "Senior Han Xia, saya pikir orang yang menyewa geng putih untuk menemukan masalah dengan kami seharusnya Anda bukan?" ucap Xiaoyan. "Karena kalian semua adalah siswa baru, kalian harus taat hukum selama 1 tahun pertama. Jika nafsu makan kalian terlalu besar, kalian hanya akan makan sampai mati," ucap Han Xia. "Han Xia, setelah mendengar arti di balik kata-kata Anda, apakah Anda benar-benar orang yang menyatu dengan geng putih untuk menyerang gerbang pan?" ucap Lin Yan. Han Xia lalu menjawab, "Lin Yan, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Meskipun Anda berada di tingkat 10 terkuat, Anda bukanlah yang pertama dari ke-10 tersebut. Masih ada 9 orang di depanmu yang lebih kuat jika Anda benar-benar ingin membela orang lain dengan paksa. Saya hanya dapat mengundang orang-orang untuk datang dan menghabisi Anda. Meskipun harganya mahal, geng obat pasti mampu untuk membelinya," ucap Han Xian. Xiaoyan lalu berkata, "Kakak Lin Yan, serahkan masalah ini kepadaku. Saya tahu Anda takut saya memutuskan sumber pendapatan Anda. Namun dengan hanya mengandalkan penindasanmu ini, itu hanya akan memiliki efek sementara. Selama saya Xiaoyan memiliki tangan dan kaki saya akan dapat terus menyempurnakan pil obat.
Selain itu, orang-orang juga dapat membedakan mana pil obat yang bagus dan mana yang tidak. Apakah produk Gerbanpan kami lebih unggul atau produk Geng Obat yang lebih unggul? Hansia lalu berkata, apakah begitu? Xiaoyan lalu berkata kembali, jika Anda menyerang Gerbanpan saat ini, bukankah itu akan sia-sia? Karena tetap saja jika saya masih hidup, saya akan terus membuat pil obat dan menyempurnakannya. Oleh karena itu, saya masih memiliki saran untuk Anda, ucap Xiaoyan. Hansia lalu berkata, apa saranmu? Karena kita semua adalah alkemis, maka tidak sesuai dengan status kita jika kita bertarung menggunakan senjata. Kita dapat menggunakan metode alkemis dalam pertarungan. Jika saya kalah, Gerbanpan akan saya berhentikan menjual obat. Namun jika Anda kalah, tarik semua hal rahasia yang Anda simpan. Bagaimana? Kamu ingin bersaing denganku dalam hal pemurnian pil? Ucap Hansia. Xiaoyan lalu berkata, mengapa? Apa Anda tidak berani menerima tantanganku, senior Hansia? Hehe, jika berita itu tersebar, saya khawatir itu tidak akan baik untuk reputasi geng obat, ucap Xiaoyan. Hansia lalu berkata, Anda tidak perlu menghasut saya. Itu tidak ada gunanya. Tidak apa-apa jika kamu ingin bersaing keterampilan memurnikan pil obat denganku. Namun taruhannya terlalu kecil. Jika Anda kalah dalam kompetisi ini, tidak hanya Gerbanpan yang tidak diperbolehkan untuk menjual obat, tetapi Anda juga harus menyerahkan formula obat untuk pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh, pil tenang, dan pil es. Jika saya kalah, saya tidak hanya tidak akan memblokir penjualan Anda, tetapi saya juga akan menyerahkan 5 lapak dagang tertinggi di Akademi Dalam untuk Gerbanpan Anda. Omset geng obat kami menghabiskan 800 pil obat setiap hari. Oleh karena itu, kamu tidak akan dirugikan jika kamu memiliki 5 lapak dagang ini. Bagaimana menurutmu? Ucap Hansia. Xiaoyan lalu berkata, benar-benar tidak terduga bahwa senior Hansia menyukai formula obat di tanganku. Perhitungan yang bagus, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Apakah kamu berani atau tidak? Ucap Hansia. Baik, saya setuju, ucap Xiaoyan. Baiklah, namun formula pil obat siapa yang akan kita gunakan? Ucap Xiaoyan. Jika kita menggunakan formula obat satu sama lain, kemungkinan kita berdua akan memiliki keraguan di hati kita. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita menggunakan formula obat yang disimpan di Akademi Dalam. Secara kebetulan, saya telah bertemu dengan penetua Hao. Penetua-penetua yang bertanggung jawab atas formula obat, kami juga bisa mengundangnya untuk menjadi hakim pada saat kompetisi. Saya rasa ini cukup adil, ucap Hansia. Singkat cerita, setelah 1 hari berlalu, Xiaoyan bersama kelompoknya sudah berada di stadion. Penetua Hao sebagai juru hakim, dia berkata, saya sangat senang untuk datang menjadi juri di kompetisi pemurnian pil di Akademi Dalam ini. Semua orang juga tahu tentang reputasi saya. Oleh karena itu, kalian tidak perlu ada keraguan atas kompetisi ini. Pada saat setelah mengatakan kata-kata itu, penetua Hao lalu memberikan 2 formula ke mereka berdua untuk dijadikan pemurniannya, dan bahan-bahan obat di meja yang akan diberikan 3 kali kesempatan untuk memurnikannya. Saat ini Hansia membaca formulirnya dan ekspresi di wajahnya langsung suram. Berbeda dengan Xiaoyan, saat dia melihat formulanya, dia sangat santai. Setelah dia melihat bahwa ini hanyalah untuk pil tingkat 5. Xiaoyan lalu berkata, penetua Hao benar-benar yang terbaik. Pil obat tingkat 5 ini sesuatu hal yang bahkan alkemis tingkat 5 tidak memiliki keyakinan untuk memurnikannya. Pil obat tingkat 5? Semua penonton di stadion terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan. Pada saat ini mereka mengerti mengapa ekspresi Hansia sangat suram. Bagaimana jika kita berdua gagal? Jangan bilang kita akan berakhir seri, ucap Hansia. Penetua Hao lalu berbicara, jika kalian berdua gagal memurnikannya, setidaknya akan ada produk yang gagal. Dari situ kita juga bisa melihat seberapa petunjuk tentang skill kedua belah pihak, ucap ketua Hao. Hansia lalu bergumam dalam hatinya, bocah yang berpura-pura tenang, aku menunggu kegagalanmu.
ucap Hansia dalam hatinya. Melihat bahwa kedua belah pihak sudah siap, Penetua Hou lalu berkata, pertandingan dimulai. Pertama-tama aksi yang mencolok diperlihatkan oleh Hansia. Xiaoyan sedikit terkejut melihat orang itu memiliki api hewan di peringkat 7. Satu level lebih tinggi dibandingkan api ungu Xiaoyan. Namun ingat, itu bukanlah api surgawi. Jelas bukan tandingannya. Walaupun begitu, bagi seorang alkemis, jenis api hanyalah sebagai pendorong. Tidak sepenuhnya menjamin hasil dari pemurniannya. Yang terpenting adalah bagaimana cara memurnikannya. Di sini, Xiaoyan langsung menggunakan api surgawi teratai hijau. Dalam waktu 10 menit, upaya Hansia telah gagal 1 kali. Mulutnya berdenyut ketika melihat Xiaoyan bahkan menutup matanya. Hal itu membuatnya keheranan. 30 menit kemudian, lagi-lagi Hansia gagal melakukan pemurniannya. Ekspresi Hansia lalu pucat. Dia bertanya-tanya, kenapa? Kenapa gagal lagi? Hansia lalu menghentikan tindakannya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Dia lalu berkata, orang yang sok-sokan, percayalah padaku, Anda pasti akan gagal. Kutukan Hansia memiliki efek kepada Xiaoyan. Kuali Xiaoyan tiba-tiba meletus. Melihat hal itu, Hansia bernapas lega. Dia berkata, hehehe, akhirnya. Sepertinya kita berdua tidak akan bisa memperbaiki pil tingkat 5 Dragon Flowers. Saya juga tidak berniat untuk berhasil. Selama produk gagal yang saya saring lebih baik dari produk gagalmu itu sudah cukup. Hansia lalu mulai bergerak setelah melihat kuali Xiaoyan meletus. Sedangkan Xiaoyan, dia lalu berkata setelah dia mengalami kegagalan pertama kalinya. Oh, jadi seperti ini. Penonton dibuat kaget melihat kecepatan pemurnian yang mengerikan dari Xiaoyan. Setelah kegagalannya 1 kali, saat ini Xiaoyan bahkan menjadi lebih cepat untuk memurnikan pil obatnya. Wu Hao yang menonton, dia lalu bertanya kepada Sun Er, apakah Xiaoyan akan berhasil memperbaikinya? Sun Er lalu menjawab, berdoa saja agar kakak Xiaoyan berhasil memperbaikinya. Xiaoyan tersenyum, dia berkata, penyempurnaan selesai. Selanjutnya harus penggabungan. Pada terakhir kali itu, Xiaoyan gagal pada titik ini. Oleh karena itu, Xiaoyan yang jelas mengetahui alasan kegagalannya, dia membagi kekuatan spiritualnya menjadi 2 dan menuangkan semuanya ke dalam kuali obat. Salah satunya dengan kuat menekan api, sementara yang lainnya membungkus cairan obat dengan secara seperti kilat. Setelah itu, ramuan ini tiba-tiba melepaskan kekuatan penekanan yang sangat besar. Setelah 2 hingga 3 menit berlalu, Hansia memperlihatkan sebuah pil obat berwarna belang-belang dengan bentuk agak bulat. Penetua Hou kebingungan apakah dia harus tertawa atau menangis ketika dia menerima pil obat dengan bentuk tidak normal di tangan Hansia. Apakah ini yang disebut dengan pil obat? Ucap dari Penetua Hou. Lalu bagaimanakah dengan Xiaoyan? Apakah Xiaoyan akan berhasil memurnikan pil obatnya? Dan apakah hasil dari pil obat Xiaoyan itu akan lebih baik daripada pil obat yang dihasilkan Hansia? Nantikan kelanjutan ceritanya di konten gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan assalamualaikum. Dadah.